Halo, gua Dika. Gua Angga. Selamat datang di podcast Gak Tahu. Gak tahu narasumbernya siapa, Gak tahu ceritanya gimana gak tahu cara ngetek yang baik. dan benar itu seperti apa sih. Yang kita tahu cuman ngobrol. Tapi direkam dong. Narasumbernya random. Obrolan belum tentu menarik. Segera tinggalkan podcast ini. Terima kasih. Selamat mendengar. Mendengarkan apa? Halo. Kita bingung mau ngapain. Oh iya, ini episode pertama nih Kak. Episode pertama. Dan memang ini episode terakhir juga. Karena kita bingung mau ngapain. Enggak, podcast tuh apa sih ya? Mau apa? Pertama-tama ngomongin apa sih orang-orang ya? Ngomongin orang apa ya? Gibah apa ya? Dosa. Udah satu nggak ada yang dengerin, kedua dapat dosa juga kita. Jangan dong. Apa ya? Nah, lu kan gak kuliah kan? Maksudnya jangan dikasih tahu juga. Maksudnya jangan terang-terangan. Tapi lu pengen kan? Pengen, tapi belum. Gue punya temen nih, dia baru lulus S2. Siapa tahu lu dapat pencerahan di situ kan? Di S2. Ya siapa tahu lu, wah gue tertarik nih buat kuliah gitu. Boleh. Gue mau nanya kiat-kiat supaya rajin. Kebetulan juga nggak rajin sholat kan? Nah, dia anak pesantren nih. Siapa nggak rajin sholat? Lu. Ya jangan dibuka di sini juga nggak. Udah tadi nggak kuliah nggak rajin sholat, susah bener. Nggak ada bagus-bagusnya gue. Kita langsung sikat aja nih. Maksudnya langsung telepon gitu. Emang nggak apa-apa langsung. Maksudnya lu bilang dulu. Aman udah. Langsung telepon. Berarti Langsung. kita episode pertama kiat-kiat puasa. Kuliah. Kiat-kiat kuliah. Sama rajin sholat. Ah, siapa yang rajin sholat? Tapi lebih ke kuliah aja sih. Lebih lu maunya gimana? Ini bingung nanti orang. Ya udah gue mau nanya. Boleh kan? Boleh. Langsung Oh, telepon aja. Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wih. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tat kabarnya Tat? Alhamdulillah sehat walafiat. Posisi lagi di mana nih? Masih di rumah. Masih di rumah. Oke. Ini di sini ada gue ya Tat ya, sama satu lagi teman gue ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mahaza. Woi, hadza qalamun. Ah, betul. Karena gue cuma bisa bahasa Arab itu doang, Bang. Oh gitu. Iya. Siap. Karena Namanya gurunya. siapa nih? Oh, nama gue Dika, Tat. Oke, siap. Gue panggil apa nih ya? Panggil Tat aja nggak apa-apa nih ya? Apa sih panggil apa ya biar resek ya? Apa ya? Tapi Ustadz itu aja, panggilan Ustadz dia aja. sih sebetulnya nih. Ustadz aja ya, Ustadz aja. Ustadz aja panggil. Nggak apa-apa Tat ya. Oke. Ya, aman. Enaknya aja. Kebetulan nih teman gue ini nih, si Ustadz ini abis lulus S2 nih teman-teman. Tat, sebentar. S2 Tat, bener Tat? Ya, begitulah. Nggak jujur? Nggak. Alhamdulillah. Kan gue nggak kuliah Tat ya, jujur. Lu jangan ngeledek lu. Kalau lu tuh ketawa Tat, lu ngeledek gue ya. Enggak, gue cuman. Oh iya. Adanya itu loh. Iya. Gue kan nggak kuliah Tat. Oh iya. Gue nggak tahu nih S1, gue taunya 4 tahun ya. Nah. Itu paling cepet. Heeh. Paling cepat. Lu S1-nya berapa tahun Tat? Kalau yang satu Nah. kayaknya yang pasti lebih baik daripada Angga lah. Wah, Angga lu berapa enggak? Gue kayak anak SD sih 6 tahun. Jujur. Itu kan di ijazah apa sih ijazah itu sih? Sertifikat. Ijazah ya? Sertifikat lu. Ini Vaksin. seminar. Vaksin. Ijazah lu ininya apa? Titelnya tolol. Apa sih apa? Titelnya kan 6 tahun anjir lama bener. Enggak, itu gue cuma nikmatin aja. Betul. Lu kalau lu berapa tahun Tat? 5 ya? 4 banget ya Tat? Dia juga telat dia, yakin enggak? Berapa Tat? Gua itu masuk 2014. Enggak, lu bilang aja 5 tahun. Enggak, lu pakai lama-lama banget Tat. Lu kayak apa sih Tat? Udah apa lu bilang aja 7, 6 gitu. Pakai ada 14 ya. Udah berapa Tat? Gua itu hampir mendekati 6 tahun sih. Cuman nggak 6 tahun banget kayak Angga gitu ya. Hampir mendekati. Enggak, gue bukan dilama-lamain sih, lebih ke manfaatin uang jajan orang tua. Nah ini contoh orang akademis nggak mau bohong nih. Diputer-puter terus lu tinggal jujur aja. 6 gitu. 6 berapa? Ribet banget diputer-puterin. Tuh, nah S2-nya tuh berapa sih? Gue nggak ngerti sih itu sistemnya gimana sih? S2 tuh gimana? Oh, Berapa? kalau S2 itu kan kita patokannya semester aja ya. Iya. Kalau S1 kan 8 semester itu 4 tahun harusnya ditempuh kan. Iya. S2 itu 4 semester berarti kan cuma 2 tahun. Dan alhamdulillah nih gue S2-nya gue kan masa tobat nih. S1 gue melampaui kan. Jadi S2 gue pengen uji coba aja nih. Siapa tau gue bisa nih. Ternyata alhamdulillah gue lulus 2 tahun. Enggak, Lima ini semester, ini Pak. ini ceritanya mau sombong apa gimana nih? Iya Tat, lu Tat. Ya enggak. Lu tuh ini tak kabur nggak sih Tat? Gue jadi sombong. Anda iya. aja lah. Iya benar. Enggak, ada sifat lu tuh hampir sama kayak Korun. Iya. Korun, Betul. Firaun. Suneo sombong. Oh iya. Suneo sombong dia.
Sebenarnya Tapi sombong. beda ya kalau Fir'aun kuliah ya. Enggak, Tet, jurusan S1 apa dulu jurusan? Gua alhamdulillah linear ya, S1 sama-sama elektro pendidikan ya, tapi sama enggak S2 juga lanjut gitu. S2 Nah, apa? awalnya sebenarnya S2 apa? elektro juga. Sama elektro juga. S2 Lah, tapi lu dipanggil Ustadz, maksudnya lu bikin elektro syariah gitu ya, Tet? Kagak ya? Kagak, bukan ya? Jadi sebetulnya gini, Apa? kenapa panggilan ini ya? Ini gue juga nggak tahu kenapa secara organik tuh yang Iya. lain tuh bilangnya serempak gitu, termasuk Angga dan teman-teman besti-besti yang lain lah gitu. Oke. Cuman analisis gue, kalau gue balik lagi kilas Mhm. balik ke awal-awal kuliah lah gitu ya. Ya. Ya itu memang gara-gara ada satu mata kuliah PAI. Nah, Oh, pendidikan agama Islam. agama Islam. Ya. Nah, di situ kemudian kan kayak Angga kan orang pemuda tersesat ya. Ya. Dengan Dia lebih ke dan domba. lain gitu Dia ya. lebih ke domba tersesat ya, jujur Waduh. harus terus. Tempat tersesat Itu ya. tetangga. Itu bukan Bukan. kita, itu tetangga. Terus. Dan gue kebetulan di situ ya gue yang mendominasi di situ. Enggak, Gua- mendominasi gua- gimana sih, Tet? Maksudnya lu pas nongkrong pakai peci yang tinggi? Enggak gitu. Oh, juga. kagak gitu juga, jujur, enggak. Ya pokoknya gitu lah. Ya, mungkin gue pengetahuannya lebih dulu mengetahui daripada teman-teman yang lain. Nah disitulah kan kalau Iya. misalkan kalau di Islam itu kan orang yang paham di bidang agama kan sebenarnya ustadz gitu. Nah, Itu Tet, sebetulnya iya, oke. sektornya lingkupnya kecil sebetulnya. Dengan lingkup kecil itu, lu merasa terbebani nggak dipanggil ustadz gitu, Tet? Kalau orang-orang yang sekitar orang deket gitu ya, Mhm. biasa aja kayak yang biasa ya, itu anggaplah itu lelucon ya atau panggilan besti lah Oh, gitu jadi ya. lu ngehina Tapi kalau- nama Ustadz nih, apa gimana nih? Lu gimana Ya sih? enggak. Gimana Ini kan nih lu? pembawaan pribadi kan. Oh iya betul. Tapi kalau orang di luar yang gak dekat itu ya beban sebetulnya. Lah ini gua baru kenal, nih jujur gua baru kenal kan, nggak malah nggak kenalan lagi, cuman bikin tag ini doang. Nggak apa-apa tuh, Tat. Apa lu merasa risih, Tat? Sebetulnya risih, cuma kan Ah, nggak risih. mungkin kita Ah, enggak nih dapat- soalnya nih. Jadi lu nggak suka sama teman gua nih, tetap apa gimana nih? Berantem apa gimana kita COD apa gimana nih, Bang? Apa kita berantem online juga nggak apa-apa kan? Ya biar kita obrolannya sama-sama panggilannya sama gitu kan, gitu. Daripada masa kita nanti orang penanya bingung ini siapa gitu, Iya, kok betul, beda-beda gitu kan gitu. Jadi Nah. kita samain satu frekuensian aja, panggilnya terserah senyamannya gitu. Boleh. Nah, gua balik lagi ke elektro, Tat. S1 elektro, S2 Oh, elektro. iya, siap. Turun nih. Nah, sekarang kehidupan lu kepake nggak tuh ke elektro? Oke, ini gue jawabnya dengan cerita lo ya. Oke. Oke, pertama tuh ini Angga juga lebih menghayati sebetulnya. Oh iya, Kita jujur. tuh- Dia kesetrum aja nggak sakit loh, jujur. Jujur. Kan elektro itu kan umumnya listrik lah ya gitu. Iya. Nah, kalau gua memang masuk elektro karena dulu itu pilihan ketiga dan gua juga karena udah sengaja keklik gitu kan ya. Oke, stop dulu bentar. Nggak sengaja keklik. Iya, pilihan 1-2-nya apa kalau boleh tahu? Pertama itu biologi kalau nggak salah. Karena gua senangnya di sains lah gitu ya, berbau sains. Enggak. Gue yakin lu lebih sukanya ke sistem reproduksi sih. Nah, lu suka sama dalaman kodok kan? kan suka dibelah. Iya. Ada suka dibelah. Nggak sih, itu pikiran gua aja nggak kayaknya. Oke, yang Lanjut. pilihan kedua itu Apa? bahasa Inggris kalau nggak salah gitu. Aduh. Enggak, tapi emang lu akademis banget ya, Tat ya? Ya nggak juga sih. Lu IPA ya, Biasa jujur? aja. IPA ya? Gue IPA, ya betul. Oh, Dulunya gua IPA. pantes. IPA-nya IPA syariah ya? Ya. Aduh. IPA syariah, betul. IPA Betul syariah. itu. Berarti kalau ngebelah kodok baca bismillah dulu, jujur. Iya. Ada baca bismillah dulu. Syahadat dulu ya. Syahadat. Kayak motong kambing tapi. Kayak motong kambing kayak gitu. Ada syahadat. Habis dibelah baru dibakar ya. Iya, betul. Nah, antara dua itu lu nggak kepilih atau gimana, Tat? Gua nggak paham ya. Cuman kalau secara faktanya memang elektro kan jurusan gua sama Angga ini kan jurusan baru ya. Iya. Kan jurusan baru itu orientasinya itu dia butuh mahasiswa. Oke. Nah, kebetulan kan kalau dua jurusan yang Agak udah dibagusin pertama dulu, kenapa Eh, jangan Tat. butuh mahasiswa? Iya. Tadi aja lu pengen Gue serasa tolol tadi. Iya. Seenggaknya gue masuk situ tuh lewat jalur tes, Tat. Jangan lu bilang nggak butuh mahasiswa. Ini analisis aja ya, analisis dan memang fakta juga. Aduh. Faktanya apa? Faktanya memang baru, betul ya? Iya, Faktanya betul. baru. Memang jurusannya baru dibuka. Terus yang kedua itu memang jurusan pertama dan kedua bahasa Inggris itu udah lama. Benar. Kemudian Oke. juga jurusan-jurusan yang lain juga udah lama. Kan ada 11 prodi dari pendidikan itu kan, itu yang baru-baru semua. Oke. Nah, kemudian yang awal UMBPT itu kita kan jalur-jalur yang setelah dua hal itu ya. Iya. Ya udah kita diterima lah di situ. Dan itu banyak kan Angga tuh lu diterima jalur apa? UMBPT kalau nggak salah. UMB. Ya? Karena Kita jalur tes. Sorry nih.
Ya jalur tes. Nggak, tapi Kan ada lagi ya. sorry gue potong bang. Lu Oh, tuh iya. berdua satu kuliahan. Satu kuliah, satu kampus. Iya. Kita Satu bareng itu. tahu kosong-kosongnya kampus kita dulu, maksudnya Oh. masih tanah. Kita Iya, iya. tahu gitu. Tapi Tat dulu ganjen gak sih Tat si Angga di itu? Maksudnya Enggak, nanti caper dulu. nggak? Kok kenapa fokusnya ke situ? Gue mau tahu karena gue kenal sama dia Tat pas kerja doang. Enggak, gua alim. Lah kok ngeklaim diri sendiri alim? Enggak maksud gua. Gua ngerem dulu nih. Takut Sudut pandangnya dari orang, bukan dari lu. ini takut ngerebet kemana-mana. Emang ada apa sih di kuliah? Bukan ada apa. Aman. Ini mau lanjut ke arah situ apa arah S2-nya aja? Ya kita Ya, mau bebas bebas. gitu. Aja. Iya. Tapi S1 aja sih, soalnya kita seru nih. Soalnya ada Aduh. aib Angga bisa kita bongkar di sini. Nah, itu sih. Enggak ada sih. Lah Enggak kok ada. takut? Enggak takut. Lah kok pergi Angga? Kok lari? Gila lu. Ya gitu. Pokoknya singkat cerita diterimalah dengan elektro. Kan orang kan image-nya, pandangan orang-orang itu kalau elektro itu orang pintar ya. Waduh. Memang sebetulnya karena kan beban berat lah gitu ya. Iya betul. Tapi memang kita pas awal-awal itu memang belum ada fasilitas buat praktikum juga enggak. Bahkan kita lagi belajar aja lampunya mati gitu ya. Aduh. Angga lebih tahu ya. Pengalaman Dan banget nggak itu. ada AC gerah dan yang lain, pokoknya itu udah kayak SD lah gitu ya. Udah kayak MI kita panggilnya itu. Soalnya warnanya hijau gitu ya. Iya. Gedungnya hijau dan itu gedungnya barulah pokoknya gitu. Sorry nih gue potong nih Tat. Gue Iya. tertarik sama yang elektro ini pilihan ketiga. Iya, betul. Pertamanya itu tadi kan biologi sama Biologi. bahasa Iya. Inggris. Bahasa Inggris. Kok kenapa nggak teknik? Kalau gue ya Tat ya. Pertama itu teknik industri, kedua teknik elektro, ketiga baru pendidikan teknik elektro. Kok lu sayang nggak ngambil tekniknya aja sekalian gitu Tat? Betul Tat. Kalau gue sih juga sama kayak Angga. Misalkan pertama biologi nggak diterima, Inggris nggak diterima, ketiga nyerah Tat, paling nangis Tat. Karena dua-duanya nggak diterima, kok bisa nggak diterima? Ya ini sebetulnya gue belum pernah cerita ke siapa-siapa ya. Kenapa kenapa Premier nih. Ini premier nih asli nih. Pertama ini sebagai for information lah. Gue kan alumni pesantren ya. Iya. Walaupun IPA-nya pasariah tadi ya. Jadi gue buat jamnya itu kecil gitu ya. Iya, oke, boleh. Yang penting hanya mengenal aja. Nah, gue jujur pas dapet itu gue nggak tahu elektro itu bagiannya apa. Waduh. Gitu. Ya, gimana? Itu Ya oke jujur. boleh. Iya terus ya. Elektro belajar. Yang kedua, Enggak, tapi yang kan kedua, sorry gue potong. Tapi kan di benak lo pasti udah ada bayangan dong elektronnya bakal gini-gini, nggak yang buta banget Tat. oh enggak sama sekali, enggak pernah terpikirkan. Kita tuh bahkan gue sendiri baru tahu itu ada nama elektro jurusan di situ. Gue enggak sama sekali enggak tahu belajarnya apa. Tapi tahu nggak arti elektro itu apa? Iya nggak mungkin lo Nggak tahu. pikir itu obat pusing Masa kagak kan? tahu? Puyer lo pikir? Agak mungkin kan Tat? Pokoknya elektro itu dulu nggak tahu apa-apa. Kayak semacam lu mungkin ngedengar metalurgi gitu ya. Oh, yang orang-orang yang teknik itu ada jenis Intinya metalurgi. lu ini nggak tahu nih Kita nggak elektro tahu ini ya. apa nih gitu intinya itu. Ya, nggak tahu lah pokoknya. Nah, kenapa gue tiba-tiba milih itu kan gue last minute ya. Jadi itu kalau nggak salah hari Jumat itu terakhir pendaftaran di jam sore kalau nggak salah. Nah, gue Iya, paginya daftarnya di kampus langsung Oke. gitu. Nah, sama orang Pusda Info itu ada di gedung itu ada gedung khusus Pusda Info. Itu kayak warnet gitu. Tapi Oh itu punya berarti kampus dan gratis. berarti Gratis. lu daftarnya di tempat di kampus. Betul. Kenapa gue daftar ke kampus? Karena awalnya gue udah daftar buat untuk ikut tes. Cuman panloknya, panitia lokasinya nggak gue rubah. Oh. Jadi gue pengen kuliah di Serang, tapi panloknya itu secara otomatis adanya di Aceh. Begitu. Mana Jadi- ada bangsat. Kok bisa Tat? Lu kenapa panloknya di Aceh? Lu mau tes di sana apa gimana? Secara sistemnya itu memang kalau kita nggak dirubah kan dipilih kan, kita pilih lokasinya Iya. mau di mana kan. Kalau gue masih ingat betul itu tragedinya. Nah, gue kan karena masih baru juga ke bidang teknologi kan, kita pesantren nggak boleh selama kita Enggak, nanti belajar dulu. nggak bawa HP. Lu kan daftarnya di kampus nih. Aha. Lu nggak tahu ada alat teknologi yang namanya itu internet gitu tuh, daftar lewat Oh, tahu. rumah. Awalnya bikinnya di warnet, tapi Iya. kan karena gara-gara gagal dibuat akunnya itu bahwa panloknya itu ada harusnya di Banten lah, pilih Iya, daerah Banten. lah Iya, dimanapun gitu. Iya. Nah, gue pas daftar itu nggak merubah panlok, jadi tiba-tiba langsung approve aja gitu semuanya, langsung dicetak. Kagak. "Oh, Bang, nanya Tapi dulu." jauh kayaknya kalau Aceh sama itu kalau tipe ya. Maksudnya kalau salah aja jauh ya. Lu kenapa nggak Gorontalo sekalian gitu? Ya pokoknya itu algoritma Tuhan yang apa ya? Ya udah yang jalannya menarik lah. gitu ya. Betul. Ya jalannya begitulah. Iya, terus Iya, lanjut. intinya
pas udah kita udah mau ke bank, nanya ke tellernya, Mbak ini panlock ini apakah memang dipotnya seperti ini atau memang kalau saya bayar langsung nih saya nanti saya Aceh. Dicek tuh masih mbaknya itu, mbak cantik yang dari bank itu. Nah, Ada cantiknya, ada Katanya, cantiknya. oh iya mas nih katanya. Iya. setahu gua Nanti Pusda kalau- Info kalau- cowok dah. Enggak teller ini. Ada nomornya lagi nggak, Tat? Ingat nggak nomornya? Nggak ingat ya? Wah itu 2014 ya. Ya udah lama juga ya, jangan Terus jangan. udah mama Andini apa ya namanya ya? Waktu itu gue sempet Kok kenal. detail banget? Umur 18 tahun katanya, Tat ya? Hobinya berenang ya, Tat? Ya intinya begitulah. Jadi ujungnya masuk ke Pusda Info langsung nunjukin, ya mas buat akun baru aja, dipandu lah sama dia. Kan pilih tuh, nah pilih ketiga tuh bengong. Kenapa mas? Ini pilihan ketiga bingung nih. Ini aja lu mas, elektro aja tuh. Ada teknik mesin, ada teknik elektro itu masih baru-baru tuh. Potensi kamu diterimanya bisa besar. Oh, jadi elektro ini rekomendasi dari orang Pusda. Orang Pusda nggak elektro aja sebetulnya. Kan ada banyak bilangnya ada Iya, iya, teknologi, iya. ada teknik mesin, teknik Iya, benar, elektro. benar. Nah, kebetulan pas lagi mengklik itu yang keklik nggak sengajanya itu ada di elektro. Oh. pikir gua oh uslah ya kali kalau pikir gua kalau nggak lulus pertama si kedua kan nggak mungkin ketiga. Ya, ya. Dan gua juga nggak tahu elektro badannya apa. Ya udah Nah, tadi jadi aja nih, nanti. sorry Yang nih, Tat. terima lah yang ketiga. Gua potong nih, singkat cerita nih ya. Oke. Oh, iya. Keterima nah di elektro nih. Keterima di elektro. Anggaplah udah setahun 2 tahun. Apa yang lu rasa, Tat, setelah setahun 2 tahun di elektro, Tat? Awalnya jujur ya ini Jujur ya? ada teman kita namanya Andika, tadi bukan kangen band ya. Andika. Andika Pratama kan? Itu- Bukan. Yolanda nih, Itu Yolanda. Kita kawan gua dan kita sama-sama kalau ngobrol itu karena kita udah mau nyerah. Kapan kita mau nyerah kita langsung ngadep ke Kajur, kita mau keluar. Tapi Kajur bilang, Oh, lu sempet mau keluar, Tat? enggak, gua nganter Andika. Gue kayak kalau Oh. Andika itu keluar, gue juga ikut keluar. Cuman gua keluarnya nggak mau ngundurin dengan menyerah langsung ke depan Kajur. Tapi ini pada saat yang momentum kalau bersama kan kita ada sistem UKT ya. Itu kan kebijakan pertama 2014 ya. Iya benar. Yang dulunya tuh bayaran paling cuma 1 juta sampai 2 juta paling mahal. Tiba-tiba di periode kita kan paling murah 3 juta kan, paling murah Iya. 7 juta kan. Kemudian kan maba kan generasi kita kan digiring untuk apa namanya? Digiring untuk aksi demo DO, kan menuntut UKT gitu kan. Oh, Iya, iya. Artinya ngedemo kampus lah gitu ya. Nah, kemudian sering-sering tuh kita kajian-kajian dengan sama orang-orang BEM kan, sama ketua tingkat KBM. Dan gue pernah nanya tuh ke salah satu ketua BEM-nya, Bang, ini kalau kita demo terus kemudian kita kayak anarkis, apa konsekuensi yang bisa kita dapat sebagai maba? Paling Anarkis. cuma DO doang itu kata ketum BEM ya, ketua BEM-nya. Wah, gue seneng tuh, karena gue pengen di DO kan, makanya gue paling depan tuh ikut demo. Jadi gua Jujur, sebenarnya ngikut. Sorry, Tat, gue potong. Demo paling depan gara-gara ngarah DO, Tat. Iya, artinya Lebih kan gua ke biar lebih nasi kotak sih Iya, kita. Tat. Minimal maksudnya lantang minimal ayam 2 lah, Tat. Tapi jujur emang waktu itu emang sempet ada demo kan. Oke. Gua ngalamin ada demo, Iya, iya. demo penurunan UKT. Oke. Dan itu bener-bener emang nggak ada kayak dapat nasi apa nggak ada, emang bener-bener itu suara hati kita. Oke. Karena emang waktu itu lumayan mahal. Solidaritas aja tuh, solidaritas. Lu bayangin solidaritas. gaji 0 Hah? sampai 2 juta ya, Tat ya? Itu UKT 3 juta apa ya? Gue lupa ya. Mohon untuk kalau ada yang dengar itu Oke. tahu ralat ya. Mhm. Gaji orang tua 3 di bawah 1 juta enggak? Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. di bawah 1 juta ya. Setahu gua 0 sampai Nol, di bawah nol. 3 juta deh. Enggak, itu adanya 1 sampai 3 juta. Kan pokoknya Itu baru data- UKT-nya itu kan 3 juta, 5 juta sama 7 ya, saya sama 7. Nah, gua lupa ingat. Oke. Pokoknya 3 sampai berapa juta itu UKT 5 juta, Kak. Nah, di atas 3 juta itu 7 juta ya, Tat ya? Iya, betul. Iya, di atas 3 juta itu 7 juta Oke. gitu. Itu yang ngeberatin banget. Bayangin, orang tua lu gaji 3 juta, itu udah masuk ke UKT 7 juta. Itu tuh menurut di zaman Iya, kita waktu itu tuh iya. lumayan mahal gitu tuh. Sedangkan fasilitas yang kita yang kita dapat itu nggak ada kan, Tat ya? Bukan nggak ada sih, lebih ke lambat ya. Belum ada. Iya, lambat. Jadinya turun buat menyuarakan hati. Iya. Tapi Ustadz turun buat DO. Ya, kagak masuk Ustadz. Ustadz mau turun gara-gara DO. Tapi gue punya filosofi itu sih, Apa tuh? kenapa gue harus pilih demo. Logikanya gini ya, ini ada 2 pilihan. Hmm. Gua mundur, artinya gua nggak lanjut kuliah gara-gara gua nggak kuat mata kuliah Oke. dan nyerah langsung gitu kan. Atau gua putus kuliah gara-gara memang gua memperjuangkan hak gua. Pertama hak gua apa? Turunnya biaya pendidikan. Gitu kan. Oke. Kemudian gua menjadi bahasan terdepan. Itu akan menjadi kenangan yang romantis gitu kan dikenang. Orang kenangnya
Kenapa Jijen nggak jadi lanjut kuliah di elektro? Karena dia di DO. Kenapa di DO? Karena dia memperjuangkan haknya dan aksi. Wah. Itu kan lebih romantis ya, lebih keren gitu dengan daripada kenapa si Angga keluar? Waduh bego, nggak keluar. Wah itu kan beda, komparasinya sangat beda. Gapnya kan tinggi banget gitu, karena itu kenapa gua ada semangat kesana gitu. Berarti Tat, itu selama lu 1-2 tahun itu tuh bimbang nggak sih Tat? Maksudnya ini keluar atau lanjut, ada rasa bimbang nggak Tat? Iya, betul. Soalnya bayaran mahal, kita nggak paham belajar apa gitu loh. Iya. Nah apa Tat? Kan mungkin ada ya, dan mungkin banyak gitu teman-teman yang milih jurusan gara-gara ceweknya cakep, ada cewek cakep, gue masuk jurusan ini aja nih, atau karena pacarnya juga jurusan situ. Iya betul, nggak paham banget. Nah dia ada bimbang tuh Tat, mau lanjut apa, mau lanjut apa, udah berhenti di sini aja ya. Nah lu apa Tat yang buat kuatin lu, gue lanjut aja deh nih gitu? Oh gue bertahan ya. Iya. Nah gue memang senang berpikir ya, dan sering menganalisis lingkungan sekitar lah gitu ya. Oke. Intel ya Tat, lu Intel. Oh bukan. Intel nggak dibayar ya. Iya betul. Terus ada temen gua, gua belajar dari temen gua yang otaknya, dan gua tau lah, gua bisa ngukur gua ada di mana posisi otak gua gitu ya. Oke. Ada temen gua otaknya di bawah Angga gitu ya. Oke. Itu ada. Itu lu ngomongin gua Tat ya? Lu ngomongin gua. Ya kalau lu kesinggung ya. Iya. Terus ada orang otaknya di bawah otak Angga, tapi dia pas gua ngobrol, cuy, lu mau lanjut di elektro? Lanjut gua mah. Aku senang. Wah. Aku senang di elektro. Jiwa semangatnya keluar ya Tat. Semangat, nah ada situ gua ini orang goblok tolol aja. Dia semangat gitu. Kenapa gua yang ya artinya tinggal ngedengar aja gitu. Iya Tat ya. Apa ya, gua dapat ilmu di pesantren gua ya. Kalau bahasanya gini kan ya, jarit walahi takun arifan. Kalau bahasa kitanya nih, bahasa awam. Amin. Cobalah. Itu bukan doa. Bukan doa. Itu doa kunut ya Tat. Bukan doa kunut ya? Bukan. Ya, terus. Artinya ini nilai universal lah, bisa diadopsi semua agama ya. Oke. Kata-katanya gini, cobalah dan perhatikanlah maka kamu akan tahu. Kita cukup hanya mencoba dan memperhatikan, pasti kita tahu. Nah, kan yang selama ini kita hanya ketakutan dan belum terbiasa aja. Ditambah culture shock ya, karena pergeseran dari dulunya kita. Iya. Yang dulunya kita dianggap orang bisa, tiba-tiba kita belajar yang kita tidak tahu apa. Kedepannya apa, sekarang belajar apa gitu. Gitu sih. Berarti mindset kita harus rubah dulu ya. Maksudnya basic kita, mindsetnya harus kita rubah dulu gitu. Karena kalau kita udah mikir aduh beban udah apa, mau jalan aja, mau langkah aja susah ya Tat ya. Cuman lagi-lagi kita butuh pemicu awalnya itu. Oh, trigger. Men-trigger gue ya itu sampai gue mencari orang yang lebih bodoh dari gue. Gue belajar dari situ gitu. Jadi lu mau cari aman nih, ada nggak ya orang yang lebih tolol dari gue ya? Ternyata ada. Di elektro. Coba Tat spill namanya Tat.